menjelaskan tentang PLC Omron dan karakteristiknya. Perkenalkan, nama saya Ayunda Primastina. Saya Liana Kartika Septiani dari kelas 12 Listrik 1. Untuk memenuhi tugas instalasi motor listrik yang diampu oleh Bapak Sutrisno Hadiwibowo ST, Dan motivasi kami adalah orang sukses akan mengambil kesulitan sebagai peluang, orang gagal memandang kesulitan sebagai penghambat dirinya. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan PLC. Apa itu PLC? PLC atau Programmable Logic Controller dapat diartikan sebagai konverter program. PLC memiliki otak berupa mikroprosesor digunakan pada otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin-mesin produksi. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran. Bahasa yang digunakan adalah ladder. Disebut ladder karena bentuk tampilan bahasa pemrogramannya memang seperti tampilan tangga. Terdapat jenis PLC yaitu PLC jenis kompak dengan jumlah input atau output yang terbatas derajat sebagai pengganti kontrol magnetik berbasis relay. PLC jenis ini dikembangkan secara khusus untuk fungsi-fungsi relay atau smart relay seperti Zelio dari Schneider, Togo dari Siemens, dan dari Omron. Jenis kedua adalah PLC modular, adalah PLC yang dikemas untuk mengantisipasi perluasan sistem pada aplikasi tertentu berupa modul-modul terpisah dan dirangkit pada rak tertentu. PLC jenis ini populer di kalangan industri karena fleksibilitas dan input atau output yang dapat ditambah aspek-aspek keselamatan dan ekonomis untuk perawatan. Kedua, komponen dasar PLC. Komponen dasar PLC adalah satu, input. Input adalah PLC bisa berupa alat untuk mengoperasikan sistem atau saklar atau tombol dan sensor. Kedua, CPU, Central Processing Unit. Dan ketiga, output. Output pada PLC adalah sistem yang dikontrol, bisa berupa aktuator, motor atau kontaktor, lampu dan sebagainya. Penempatan terminal input dan terminal output pada PLC merek apapun selalu terpisah jauh atau berseberangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah merangkai dan memperkecil terjadinya kesalahan merangkai. Pada semua jenis PLC terminal, input berada di atas, sedangkan terminal output berada di bagian bawah atau gambar 1.3 dan 1.4. Pemisahan letak terminal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam merangkai dan menganalisis rangkaian jika terjadi trouble hardware pada sistem. Ketiga, rangkaian input atau output. Rangkaian input PLC Omron tipe CPM2A. PLC Omron CPM2A sampai 20 CDR-A memiliki terminal input sebanyak 12 buah, yakni input 0.00 sampai dengan input 00.11. PLC Omron CPM2A sampai 20 CDR-A memiliki terminal output sebanyak 8 buah pada kanal 10 dengan 4 buah terminal. PLC Omron seri CP1E memiliki input per output sebanyak 40 yang dimana 24 input bisa dilihat menjadi analog, yaitu bekerja dengan tegangan 5 sampai 24 volt dan memiliki output sebanyak yang dimana masing-masing output tersebut juga memiliki internal relay yang bekerja dengan arus hingga 10 ampere. Input device adalah komponen kendali yang dihubungkan ke terminal input PLC. Contohnya input device
fast button, image switch, sensor, encoder yang berguna untuk mengoperasikan sistem kendali PLC yang akan dibuat. Karakteristik PLC: 1. Kokoh dan dirancang untuk tahan terhadap getaran, suhu, kelembapan, dan kebisingan. 2. Antarmuka untuk input dan output telah tersedia secara built-in di dalamnya. Yang ketiga, sudah diprogram dan menggunakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami, yang sebagian besar berkaitan dengan operasi-operasi logika dan penyambungannya. Ada 4 bagian dari PLC, yaitu modul catur daya, 2. Modul Central Processing Unit atau CPU, 3. Modul program perangkat lunak, 4. Modul input atau output. Tabel pengamatan. Tabel pengamatan adalah tabel yang berisi fungsi input atau output dan alamat masing-masing fungsi tersebut. Tabel pengamatan berguna untuk membantu programmer mengidentifikasi input dan output sehingga akan mempersingkat waktu pengaman. Perbedaan pengamatan input dan input PLC Omron, CP2M dan CPIL. 4. Mengenal software CX Programmer. CX Programmer adalah software aplikasi yang dikembangkan oleh Omron untuk memprogram semua jenis PLC produk Omron. Sekian video dari kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya untuk mendukung channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.